Halo semua, kembali dengan saya Supriyo Panjaitan di TKJ Project. Di video kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran sistem komputer dengan topik pembahasan mengenai sistem bilangan. Sebelum kita masuk ke pengertian sistem bilangan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu sistem bilangan. Apa itu kira-kira hubungan antara sistem bilangan dengan sistem komputer. Jadi kita bayangkan kita punya PC, kemudian kita punya laptop, dan kita punya smartphone atau perangkat-perangkat lain yang bisa saling terhubung atau bisa saling tukar data atau bisa saling tukar informasi. Yang saya contohkan di sini ada 3. Jadi ketiga perangkat ini bisa terhubung atau saling tukar data melalui internet, atau bisa juga melalui akses point atau wifi, atau bisa juga dengan menggunakan Bluetooth. Jadi antara perangkat ini ada saling tukar data. Jadi pernah nggak kita kepahami apa sebenarnya yang terjadi atau bagaimana sebenarnya proses perangkat ini bisa saling tukar data? Contohnya bisa melakukan chatting. Logikanya seperti ini. Dulu itu komunikasi atau pertukaran data itu menggunakan kabel. Ini dia menggunakan kabel. Jadi kondisi dia ada aliran listrik itu disimbolkan dengan angka 1. Kondisi on yang tadi hidup itu disimbolkan 1, dan kondisi off itu disimbolkan 0. Inilah yang menjadi dasar dari sistem bilangan biner. Contohnya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, yaitu yang bernilai 65 atau itu A. Jadi sebenarnya kita mengirimkan informasi atau kita chatting mengirimkan A, itu si komputer tidak mengenal huruf A, itu terlebih dahulu dikonversikan ke bilangan biner. Inilah yang sebenarnya terjadi di antara pertukaran data itu. Si komputer tidak mengenal huruf A, atau bisa kita katakan ini si komputer tidak mengenal bahasa manusia. Contohnya kata selamat datang. Yang dikenal si komputer itu bahasa mesin. Jadi contohnya mengirimkan A itu dikonversikan dulu ke bilangan biner. Nah, inilah yang jadi hubungan antara sistem komputer dengan sistem bilangan. Nah, yang mau kita bahas hari ini bagaimana konversi antara sistem bilangan ini. Ada 4 nanti yang akan kita bahas di sistem bilangan, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal,
sebelum oktal, saya ulang, sistem ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama sistem bilangan desimal, kedua sistem bilangan biner, yang ketiga sistem bilangan oktal, dan keempat sistem bilangan heksadesimal. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu pengertian dari sistem bilangan. Oke, sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan, saya singkat ya, menggunakan basis atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Oke, konsep dasar dari sistem bilangan. Sistem bilangan mempunyai basis atau radix. Kemudian sistem bilangan mempunyai absolute digit dan posisional atau place value. Itu dia pengertian dari sistem bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas dulu bagian-bagian dari sistem bilangan. Oke, sebelum kita lanjut, silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut ke bagian pertama dari 4 jenis sistem bilangan. 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal mempunyai basis atau radix 10. Himpunannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kemudian contohnya 255 basis 10. Jangan lupa basisnya itu nanti dituliskan ini agak turun. Kemudian nomor 2, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner mempunyai basis atau radix 2, himpunannya 0 dan 1. Contoh 1111 basis 2. Kemudian nomor 3, sistem bilangan oktal mempunyai basis atau radix 8, himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh 377 basis 8. Yang keempat, sistem bilangan heksadesimal mempunyai basis atau radix 16, himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 masuk ke A, B, C, D, E, F. Ini dia himpunan dari sistem bilangan heksadesimal. Contohnya F basis 16. Ini dia 4 jenis sistem bilangan. Sebelum kita bahas satu persatu, silakan dicatat. Kalau sudah, kita lanjut. Oke. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Ada dua bentuk dari sistem bilangan desimal, yaitu bentuk integer desimal atau desimal integer. Ini maksudnya bentuk bilangan desimal yang
merupakan bilangan bulat. Contohnya 8, 5, 9, 8 dapat diartikan delapan, 5, 9, 8. Ini yang ini merupakan absolute value, dan yang ini 8598 ini yang dikatakan absolute value, dan yang dikatakan position value itu bernilai atau bobot dari digit ini sesuai posisinya. Contohnya yang ini dihitung dari kanan ke kiri. Itu ini 8, 9, 5, 8 dikali 10 pangkat, dimulai dari pangkat 0. 10 pangkat 0 ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Ini pangkat 0, 1, 2, 3. Yang ini sama dengan 8 di posisinya di ribuan, langsung gitu aja, 8.000. Ini di posisinya ratusan, 500, dan ini 90, dan yang ini 8. Ini kita jumlahkan 8, 9, 5, 8. Ini dia yang integer desimal atau yang bentuk bulat. Kemudian kita lanjut yang bagian B, yaitu pecahan desimal atau fraction desimal. Ini maksudnya bilangan desimal yang berkoma atau pecahan. Kita buat pecahan. Contoh satu 83,75 dapat diartikan satu 8, 5, 7, 5 dikali, dimulai dari ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat minus 1, minus 2. Berarti yang ini 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1. Ini 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Kita total, kita mulai dari atas saja. Ini 1 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100. Yang ini 80. Yang ini 5. Yang ini 0,7. Kemudian yang ini 0,01.
Kita total 57,581. Itu dia. Ini dia sistem sistem bilangan desimal. Ada dua jenis, desimal integer dan fraction desimal, atau yang bentuk bulat dan yang bentuk pecahan. Oke, sebelum kita lanjut, silakan dicatat. Kita lanjut ke bilangan binar, sistem bilangan binar yang nomor 2. Sistem bilangan binar. Sistem bilangan binar nilai tempat sistem bilangan binar merupakan perpangkatan dari nilai 2. Oke, ini dia posisi digit dan nilai tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dimulai dari kanan ke kiri. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ini sama dengan 1, 2, 4, 8, 16. Ini contohnya seperti ini. 1, 0, 1, 1. Binar. Ini maksudnya berapa dia desimal? Dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kalau kita buat penyelesaiannya itu ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1, atau nanti aja kita buat contohnya. Jadi ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk persamaan. A pangkat N kurang 1 ditambah 2N kurang 1 ditambah A pangkat N kurang 2, bukan ditambah ya, ini dikali 2 pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan ditambah A di pangkat 0. Kita buat contohnya. Contoh 1001. Ini contoh yang pertama ya.
basisnya jangan lupa basis 2 atau biner. Berapa dia desimal. Langsung kita kerjakan. Diingat yang tadi tuh pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Langsung kita kerjakan. 1 dikali 2 pangkat ini pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Yang posisi 0 langsung kita abaikan aja, karena semua yang bilangan yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Ini langsung aja gini. Kalau nanti agak panjang, kalau dia pangkat 0 itu 1 2 4 8, karena 2 pangkat 3 itu 8, berarti 1 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 0, ini tambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9. Cara cepatnya seperti ini. 1 0 0 1. Pangkat 0 itu 1, pangkat 2 itu pangkat 1 itu 2 4 8 sesuai pangkat yang ini. Mana yang bernilai 0 langsung aja kita matikan, yang bernilai 1 langsung kita total. 8 dan 1 sama dengan 9. Itu dia cara cepatnya. Yang contoh kedua, 101 101, jangan lupa basisnya sama dengan berapa desimal. Langsung aja kita kerjakan. 1 dikali pangkat ini, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Berarti 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Ini bisa dilanjutkan aja nanti. Langsung aja ke cara cepatnya kita buat. Karena kita cara cepatnya seperti ini. Di posisi 0 itu langsung gini aja nanti rumusnya dari mulai pangkat 0. 1 2 4 8 16 32 64 berkelepatan terus. Itu dia dimulai dari pangkat 0, pangkat 1 2 3 4. Ini dia yang dikatakan position value. Itu nilai ini atau bobotnya ditentukan dari position value atau posisi letak atau letak dari digit ini di mana. Itu dia. Jadi contohnya yang ini. Yang ini kita ulang. 1 0 1 1 0 1 berarti 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32. Berarti yang dipakai ini 32 8 kemudian 4 kemudian 1. Yang 0 langsung abaikan. 8 tambah 2 10 15. Ini 15 45.
Jadi ini nilainya 45 desimal. Cara cepat sudah kita buat, dan cara yang biasa ini juga sudah kita buat. Simple ya, tidak begitu rumit. Oke, sebelum kita lanjut ke sistem bilangan oktal, silakan dicatat dulu. Nomor 3, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal nilai tempat. Sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Posisi digit itu dimulai dari kanan dan ini nilai tempat. 1, 2, 3, 4, 5 itu dari kanan ke kiri. Dari kanan itu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4 sama dengan ini 8, oh bukan 8 pangkat 1, 8 pangkat 0 sama dengan 1, bukan 8 ya, ini baru 8. Kemudian ini 64, kemudian 8 pangkat 3, 512, 8 pangkat 4, 4096. Contohnya, contoh 1, 2, 1, 3. Langsung kita kerjakan. Satu, dua, sama dengan contoh 1, 2, 1, 3 berapa desimal. Oke, langsung kita kerjakan. Berarti ini pangkat 0, 1, 2, 3. 1 dikali 8 pangkat 3 ditambah 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1, 2, ini 1 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0 pangkat 3, 1 dikali pangkat 3 berapa, 5, 12 ditambah pangkat 2, 64, 2 kali 64
ditambah 1 dikali pangkat 1 8 dikali 8 ditambah 3 dikali 1, ini 5 12 ditambah 2 kali 16 32. Oh bukan, ini 64 8 ini 64 ya, salah. Berarti 2 kali 64 sama dengan 128 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan, nah, langsung kita totalkan 5 12 128 8 3 8 ini 10 21 1 2 5 ini 651 sama dengan 651 desimal. Jangan lupa kita tuliskan basisnya. Oke, ini dia sistem bilangan oktal. Sebelum kita lanjut, silakan dicatat. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke yang terakhir, sistem bilangan heksadesimal. Nilai tempat. Sistem bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16. Ini dia posisi digit, sama seperti tadi, dari kanan ke kiri. Kemudian di sini nilai tempat. Satu, 2, 3, 4, 5, 16 dipangkat ini 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, 16 pangkat 4, ini sama dengan 1, 16, 2, 5, 6, 40, 96, 65, 5, 36. Itu nanti lebih pasti hitung aja perpangkatannya. Langsung ke contoh. F 16 sama dengan berapa desimal? Jadi pangkat 0 pangkat 1, F dikali berapa nih? 16 pangkat 1 ditambah F dikali 16 pangkat 0. Berarti F itu bernilai berapa tadi? 1, 2, dimulai dari 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Yang 9 ini langsung ke A, berarti ini bernilai 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15. Jadi heksadesimal itu tidak ada nilai 16. Dikatakan di sini himpunannya radiksnya 16 karena jumlah digitnya berjumlah 16. Berarti F ini bernilai 15 bukan 16. 15 dikali 16 ditambah 15 dikali 16 pangkat 1 ditambah 15 dikali 1 pangkat 0 sama dengan 240 ditambah 15 sama dengan 255 desimal. Jadi F heksadesimal sama dengan 255 desimal. Oke ya, kita sudah membahas 4 jenis sistem bilangan dan selanjutnya kita akan mempelajari konversi antara 4 jenis sistem bilangan ini. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih.